Halo, pada video ini saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester saya, mata kuliah kecerdasan buatan lanjut dengan topik prediksi hasil pertandingan sepak bola menggunakan machine learning. Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki beberapa kelemahan pada model baseline dengan menerapkan beberapa insight yang diperoleh dari kajian 5 paper jurnal, khususnya terkait fitur engineering, penanganan ketidakseimbangan kelas, dan evaluasi model. Ya, perkenalkan nama saya Ammar Baladi Sultan dengan NIM 23115921. Lanjut langsung saja tanpa berlama-lama ya. Berikut pada slide pertama, saya melakukan import library yang digunakan dalam proyek ini seperti berikut. Kemudian pada sel berikutnya, sel kedua, dataset SPI matches dimuat langsung dari repository GitHub. Penggunaan sumber terbuka ini bertujuan agar eksperimen dapat direproduksi dengan mudah dan sesuai dengan notebook yang dilampirkan pada laporan. Kemudian sel berikutnya ialah informasi buat dataset. Sel ketiga digunakan untuk melihat struktur dataset termasuk jumlah data, tipe kolom, dan memastikan tidak terdapat masalah pada tipe data yang digunakan. Berikutnya sel keempat ini seleksi kolom ya. Sebab untuk seleksi kolom yang relevan dengan prediksi hasil pertandingan serta penghapusan data yang memiliki nilai kosong agar tidak mengganggu proses pelatihan model. Kemudian membuat label hasil pertandingan ya di sini pada sel 5. Dibentuk label hasil pertandingan berdasarkan skor akhir yaitu home win, away win, dan draw. Pembentukan label ini diperlukan karena dataset tidak menyediakan label hasil pertandingan secara langsung. Berikutnya pada sel ke-6, analisis distribusi kelas ya di sini. Digunakan untuk melihat distribusi kelas hasil pertandingan. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa kelas hasil seri memiliki jumlah data paling sedikit yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas pada dataset. Lanjut, sel berikutnya yaitu sel ke-7, fitur engineering. Pada sel ini dilakukan fitur engineering dengan membentuk fitur berbasis selisih, yaitu selisih nilai SPI, expected goals, dan probabilitas kemenangan antar tim. Kemudian pendekatan ini diambil berdasarkan hasil kajian literatur yang menyatakan bahwa perbedaan kekuatan antar tim lebih berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Lanjut, sel ke-8 ini menentukan input dan target. Oke. Sel ke-9 trend dan test split. Berikut yang dimana sel ke-9 ini dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80/20 serta menggunakan stratifikasi agar distribusi kelas tetap seimbang. Oke. Kemudian sel ke-10 perhitungan kelas weight yang dimana seperti berikut. Digunakan untuk menghitung bobot dari masing-masing kelas. Pembobotan kelas diterapkan untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan kelas, khususnya pada hasil pertandingan seri. Kemudian lanjut ke sel berikutnya. Di sini dilakukan proses pelatihan model seperti berikut. Menggunakan algoritma random forest dengan menerapkan class weight yang telah dihitung sebelumnya. Oke. Kemudian ini prediksinya dan akurasi digunakan untuk melakukan prediksi pada data uji dan menghitung nilai akurasi sebagai gambaran awal performa model. Seperti berikut. Kemudian di sini classification report ya. Pada sel ini ditampilkan classification report yang berisi nilai precision, recall, dan sebagainya seperti berikut untuk setiap hasil pertandingan. Kemudian di sini sel berikutnya yaitu pada sel ini menampilkan confusion matrix untuk memberikan gambaran visual mengenai hasil prediksi model terhadap data aktual seperti berikut. Lanjut untuk sel berikutnya di sini fitur importance ya.
yang dimana dilakukan analisis fitur importance untuk mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh terhadap keputusan model. Berikutnya, ini visualisasi fitur importance. Dan sudah pada tahap akhir ya. Dari hasil project ini ya menunjukkan bahwa model hasil perbaikan performa yang lebih seimbang antar kelas dan lebih sesuai digunakan sebagai sistem pendukung keputusan. Oke. Kemudian saya tutup saja. Sebagai kesimpulan, ya kayak penerapan insight dari beberapa paper yang telah direview berhasil mengatasi sebagian kelemahan pada model baseline, terutama ya dalam hasil representasi fitur, keseimbangan performa antar kelas, dan interpretabilitas model. Ya meskipun terjadi sedikit penurunan, tapi ya model hasil perbaikan menunjukkan performa yang lebih seimbang dan lebih adil dalam memprediksi seluruh kelas hasil pertandingan. Demikian, model ini dinilai lebih sesuai untuk digunakan sebagai sistem pendukung keputusan dibandingkan model awal yang cenderung bias terhadap kelas tertentu. Penjelasan mengenai proyek saya yang saya kerjakan saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.